Halo guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa grammar yang sudah aku pelajari. Nah, beberapa grammar tersebut adalah comparative, superlative, present tense, dan juga quantifiers. Nah, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke penjelasannya. Let's go! Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas comparative adjective ataupun kata sifat perbandingan. Nah, ketika kita menggunakan kata sifat perbandingan ini dapat diartikan sebagai ketika kita ingin menunjukkan sebuah perubahan ataupun ketika kita ini membuat sebuah perbandingan. Nah, contohnya seperti this car is certainly better, but it's much more expensive. Ataupun contoh lainnya, I'm feeling happier now. Nah, di dalam kata sifat perbandingan juga, ketika kita ingin membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya, kita dapat menggunakan kata than. Nah, contohnya seperti she is 2 years older than me, ataupun New York is much bigger than Boston. Nah, di dalam kata sifat perbandingan juga, ketika kita ingin menjelaskan bagaimana sesuatu ataupun bagaimana seseorang dapat berubah, kita dapat menggunakan kata komparatif tersebut menjadi ganda dengan tambahan "and". Nah, contohnya seperti the balloon is get bigger and bigger. Nah, dari contoh tersebut bisa dilihat ada kata "and" dan ada kata bigger and bigger. Kata komparatif tersebut menjadi dua, bigger dan bigger. Nah, di sini juga biasanya kita menggunakan the. Nah, kata the ini dapat kita gabung dengan kata sifat perbandingan untuk menunjukkan bahwa suatu hal tersebut bergantung dengan hal yang lainnya. Nah, contohnya seperti the faster you drive, the more danger it is. Ataupun contoh lainnya, the higher they climb, the colder it got. Nah, tadi kan kita sudah membahas comparative adjective dan juga beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, kita akan membahas superlative adjective. Sebenarnya comparative adjective dan juga superlative adjective ini memiliki hal yang sama untuk membandingkan. Tetapi untuk superlative adjective, bisa dibilang ini adalah kata sifat yang membandingkan 3 hal atau lebih dengan memiliki sebuah tingkatan, yaitu tingkatan teratas ataupun tingkatan terbawah. Nah, biasanya juga di dalam superlative adjective ataupun kata sifat superlatif, kita menggunakan kata the. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti, it was the happiest day of my life. Ataupun, Everest is the highest mountain in the world. Nah, contoh lainnya, that's the best film I have seen this year. Nah, itu penjelasan singkat dari superlatif adjektif. Nah, tadi kan kita sudah membahas komparatif dan juga superlatif adjektif secara singkat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat komparatif adjektif dan juga superlatif adjektif. Nah, biasanya untuk membuat kata sifat komparatif ataupun kata sifat superlatif, kita dapat menambahkan er ataupun ist kepada satu suku kata di bagian paling belakang, sehingga kata tersebut dapat menjadi sebuah komparatif ataupun superlatif. Contohnya seperti old, dapat menjadi older ataupun oldest. Contoh lainnya ada long, longer dapat menjadi longer ataupun longest. Nah, jika kata sifat tersebut diakhiri dengan huruf E, kita dapat menambahkan di bagian paling belakang yaitu huruf R ataupun ST. Nah, contoh kata sifatnya seperti nice, dapat diubah menjadi nicer ataupun nicest. Contoh lainnya ada large. Large dapat kita ubah menjadi larger ataupun largest. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk membuat kata sifat komparatif ataupun juga adjektif, jika kata sifat tersebut diakhiri dengan sebuah huruf vokal ataupun sebuah konsonan, huruf terakhir dari konsonan tersebut kita gandakan. Nah, contohnya seperti big bisa menjadi bigger ataupun biggest. Contoh lainnya ada fat. Bisa diubah menjadi fatter ataupun fattest. Nah, jika kata sifat tersebut diakhiri dengan sebuah konsonan dan juga huruf Y, kita dapat mengganti huruf Y tersebut menjadi I.
Lalu di bagian paling belakang kita dapat menambahkan juga kata er ataupun ist. Contohnya, seperti happy, bisa menjadi happier ataupun happiest. Contoh lainnya, ada silly, kita dapat ubah menjadi sillier ataupun silliest. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dan juga bagaimana sih cara membentuk comparative adjective dan juga superlative adjective. Kita sekarang sudah membahas dua grammar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang grammar quantifiers. Let's go! Nah, untuk grammar yang ketiga, kita akan membahas grammar quantifier. Nah, ketika kita menggunakan grammar quantifier, itu menandakan ketika kita ingin memberikan informasi kepada seseorang mengenai sebuah angka ataupun jumlah angka dari suatu hal yang telah kita dapatkan. Makanya itu, di dalam grammar quantifier, kita dapat menggunakan kata seperti how much ataupun how many. Nah, kadang juga grammar quantifier ini dapat kita gunakan untuk sebagai pengganti dari grammar determiner. Nah, untuk kalian yang nggak tahu determiners itu apa, ataupun grammar determiners, itu adalah kata yang berada di awal frasa kata benda, ataupun dapat diartikan sebagai kata-kata ini dapat memberitahu kita apakah frasa dari kata benda tersebut itu spesifik ataupun umum. Nah, itu penjelasan singkat dari grammar determiners. Nah, sekarang kita akan kembali lagi membahas mengenai grammar yang akan kita bahas, yaitu quantifiers. Nah, contoh dari grammar quantifier sendiri itu ada most children start school at the age of 5. Ataupun contoh lainnya, we ate some bread and butter. Nah, di dalam grammar quantifier sendiri, di dalamnya terdapat sebuah count ataupun uncount nouns, yang diartikan sebagai yang dapat terhitung dan juga yang tidak dapat terhitung. Nah, di dalam tersebut sudah pasti ada kata-kata yang harus digunakan di dalam count ataupun uncount nouns. Nah, kata-kata yang dapat digunakan di dalam keduanya, mau itu di count ataupun uncount nouns, itu terdiri dari all, some, more, a lot of, enough, no, any, most, lots of, and less. Nah, itu kata-katanya. Contohnya, we have lots of time. Contoh lainnya, Joe has lots of friends. Ataupun contoh lainnya, I can go out. I've got no money. Nah, di dalam count dan juga uncount nouns tersendiri, terdapat kata dalam bentuk sehari-hari yang dapat digunakan untuk keduanya, mau itu di dalam count ataupun uncount nouns. Nah, kata-kata tersebut terdiri dari plenty of, heads of, a lot of, lots of, and tons of. Nah, contohnya sendiri, itu ada we have lots of time. Ataupun contoh lainnya, Joe has plenty of friends. Atau mau contoh yang lain, there was heaps of food. Nah, di dalam grammar quantifier sendiri, itu juga kita dapat menggunakan kata-kata seperti some and any. Tapi, kata-kata some ini jarang kita gunakan dalam kalimat negatif ataupun kalimat pertanyaan. Karena biasanya dalam kalimat negatif ataupun kalimat pertanyaan tersebut, kita biasanya menggunakan any. Nah, contohnya seperti, do you have any children? Ataupun, did you see any friends? Nah, itu untuk contoh dari yang integratifnya. Ataupun kalimat negatifnya contohnya, we don't have any children. Ataupun, I didn't see any friend. Sebenarnya, kata some ini juga dapat kita gunakan, tetapi kata-kata some seperti ini hanya bisa digunakan di saat-saat tertentu saja. Seperti di saat kita ingin melakukan penawaran ataupun permintaan terhadap suatu hal. Nah, contohnya seperti, would you like some tea? Ataupun contoh lainnya, I want some apple, please. Nah, di dalam grammar quantifiers tersendiri terdapat count nouns yang tadi sudah kita bahas.
Nah, di dalam cow noun tersendiri juga terdapat kata-kata yang hanya bisa digunakan dengan cow nouns. Nah, kata-kata tersebut terdiri dari not many ataupun many, each, either, a few ataupun few, several, both, neither, and fewer. Nah, dalam bentuk sehari-hari ataupun kata dalam bentuk sehari-hari yang hanya bisa digunakan dalam cow nouns ataupun benda yang dapat terhitung, kata-katanya terdiri dari a couple of, hundred of, and thousand of. Ataupun kalau kalian minta contohnya adalah I'll be back in a couple of minutes. Ataupun contoh lainnya, there were hundred of people at the meeting. Nah, dalam grammar quantifier tersendiri, juga ada kata-kata yang hanya bisa digunakan untuk uncount nouns, ataupun benda yang tidak dapat terhitung. Nah, jadi kata-kata tersebut hanya bisa digunakan di dalam grammar quantifier dengan uncount nouns. Nah, kata-kata tersebut terdiri dari not much atau much, a bit of, a little. Nah, dan contohnya adalah would you like a little wine? Ataupun contoh lainnya, could I have a bit of butter, please? Nah, tadi itu adalah penjelasan singkat dari yang aku pelajarin mengenai grammar quantifier. Selanjutnya, kita akan lanjut lagi ke grammar selanjutnya, yaitu present tense. Let's go! Nah, untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas mengenai present tense. Penjelasan singkat tersendiri dari present tense itu bisa diartikan sebagai ketika kita ingin membicarakan tentang waktu sekarang dan juga ketika kita ingin membicarakan tentang waktu yang akan datang ataupun waktu di masa depan. Jadi present tense ini tidak membicarakan tentang masa lampau. Karena bisa dibilang present tense bisa diartikan sebagai bentuk kata kerja sekarang. Makanya pengertiannya kita membicarakan mengenai waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Nah, di dalam present tense tersendiri juga terdapat beberapa bentuk-bentuknya. Contohnya seperti present simple. Nah, contohnya I work. Contoh lainnya present continuous. Dengan contoh I am working. Nah, bentuk lainnya ada present perfect. Contohnya I have worked. Nah, bentuk lainnya itu ada juga present perfect continuous. Dengan contoh I have been working. Nah, dari contoh-contoh tersebut juga bisa dibilang sudah terlihat ya perbedaannya dari yang present simple, present continuous, present perfect, dan juga present perfect continuous. Nah, dari bentuk-bentuk present tense tersebut, kita juga dapat loh membuat contoh mengenai present tense ketika kita ingin membicarakan mengenai waktu sekarang. Nah, contohnya bisa seperti London is the capital of Britain. Ataupun contoh lainnya, he works at McDonald's. Contoh lainnya bisa juga, he is working at McDonald's. Nah, dari bentuk tersebut juga kita dapat membuat contoh ketika kita ingin membicarakan mengenai masa depan. Contohnya, the next train leaves this evening at 17 p.m. Ataupun contoh lainnya, I'll phone you when I get home. Nah, dari bentuk present tense tadi, kita juga sebenarnya bisa membicarakan mengenai masa lampau ataupun masa lalu. Kita bisa membicarakan masa lalu ketika kita ingin menjelaskan sebuah cerita. Contohnya seperti, well, it's a lovely day, and I'm just walking down the street when I see this funny guy walking towards me. Obviously, he is been drinking, because he's moving from side to side. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku jelaskan mengenai beberapa grammar dalam bahasa Inggris, yaitu komparatif, superlatif, quantifiers, dan juga present tense. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.